Wah, hewan cantik berkulit hitam putih itu apa ya? Kok terus mendekatimu? Hi, awas, ada orka. Pasti siap melahapmu tuh kalau kamu tidak segera menyingkir. Orka dikenal juga sebagai paus pembunuh. Nah, kamu tahu kenapa? Karena ya, hewan ini jadi predator utama di lautan. Artinya, orka merupakan pemburu terbesar dan tergarang di lautan. Tentunya tidak punya musuh alami. Ya, hiu saja masih kalah level saat sedang memangsa. Mamalia laut ini akan melompat ke permukaan air untuk menangkap burung dalam sekali hap. Belum sampai di situ loh, orka bisa berenang ke dekat pantai lalu tiba-tiba menyerang hewan darat yang ada di dekat situ. Target buruannya misalnya kijang, rusa besar, dan sebagainya. Eel catfish atau sejenis lele belang, bahkan lebih menakutkan. Ikan ini bisa merayap di darat sambil membungkukkan punggung lalu menyerang mangsanya yang sedang lengah. Siapa yang akan menyangkakan saat sedang jalan santuy di tengah hutan, tiba-tiba dimangsa. Habitatnya ada di rawa-rawa Afrika, dan kalau makanan di dalam air mulai menipis, ikan ini bisa berburu ke daratan. Aku lega karena mangsanya cuma sebesar serangga dan hewan pengerat kecil. Sebetulnya, tembakul bisa bergerak keluar dari air dengan sirip khususnya untuk mencari makan di darat. Hewan ini akan melompat-lompat di lumpur. Dari situlah nama bahasa Inggrisnya berasal, lalu mengumpulkan makanan. Meskipun termasuk ikan, tembakul akan tenggelam kalau kelamaan di bawah air. Nah, coba bayangkan kamu sedang rebahan santuy di pantai, lalu melihat ikan yang keluar dari air sambil menggerakkan sirip dan ekornya di atas tanah. Loh, mau kemana sih? Inilah ikan betok. Alat pernafasannya ada 2, insang dan paru-paru, sehingga bisa tetap hidup di darat sampai 6 hari. Ikan ini juga tentunya perlu makan kan? Jadi ya, harus berburu serangga. Ada lagi loh sifat liciknya, saat burung atau hewan lain mencoba menelannya, ikan betok akan melebarkan insang untuk menghambat jalan nafas si pemangsa, biar sama-sama kalah. Ada satu spesies ikan lele yang hidup di Sungai Tarn, Prancis. Ikan ini terbiasa memburu merpati yang ada di tepi sungai. Kalau dibiarkan, lele bisa tumbuh sampai sangat besar. Tapi menariknya, cuma ikan berukuran sedang yang berburu di daratan. Mungkin penyebabnya karena ikan besar akan kesulitan membawa makanan saat kembali ke air. Dan anehnya lagi, cuma spesies lele ini yang berburu dengan cara seperti ini. Berburu mangsa di darat tidak harus dilakukan langsung di darat kok. Ikan sumpit punya cara licik untuk memangsa serangga tanpa perlu muncul ke permukaan air. Dengan menyemburkan air, lalat yang hinggap di dekat kolam pun tidak akan menyadarinya. Lalu tubuhnya akan terbungkus lapisan air, jatuh dan dimangsa oleh ikan itu. Kalau arwana perak di Amerika Selatan sebesar hiu, tentu kita akan mengalami masalah serius. Untuk menangkap mangsa, ikan luar biasa ini bisa melompat setinggi 2 kali panjang tubuhnya. Prosesnya berlangsung sangat cepat, sampai-sampai ular pun tidak akan bisa lolos dari terkamannya. Karena sangat suka memangsa hewan darat, ikan ini tidak tertarik untuk memangsa ikan lain, terutama yang berenang di bawahnya. Ikan ini sangat mengerikan. Namanya hiu harimau, salah satu predator laut terganas yang juga bisa berburu hewan darat. Tidak begitu juga sih. Tapi hiu ini kadang memangsa burung migran yang terbang di atas wilayah kekuasaannya. Hiu ini bahkan tidak perlu menyembul ke permukaan air. Jadi, penglihatan burung pelatuk dan meadowlark jadi rabun dan buyar oleh cahaya di pengoboran minyak saat malam hari. Burung ini pun akan jatuh ke air. Dan si hiu sudah bersiap memangsanya. Tapi hiu ini tidak mendekati pantai kok. African tigerfish akan memangsa hewan apapun yang ada di dekatnya. Badan dan giginya menyerupai monster. Tentu saja makannya juga banyak. Ikan ini memang sering memangsa ikan lain. Tapi saat makanannya tinggal sedikit, tigerfish bisa menyembul ke permukaan air untuk menangkap serangga dan burung kecil. Ikan ini tidak bisa memangsa manusia kok. Tapi kita perlu waspada karena bisa saja kan kaki atau lengan kita tergigit. Lihat fosil hidup ini, namanya ikan lungfish. Ikan ini sudah ada selama 400 juta tahun dan tidak banyak mengalami perubahan. Lungfish terbagi menjadi beberapa spesies dan habitatnya tersebar di seluruh dunia. Meski begitu, ada persamaan umumnya. Coba tebak, telinga? Bukan, tapi paru-paru. Ikan ini bisa hidup di dalam air maupun di darat selama berhari-hari. Misalnya, untuk mencari makan dengan memangsa hewan darat. Pastinya, ikan ini termasuk omnivora atau pemakan segala, mulai dari serangga, ikan, akar pohon, dan tanaman.
Ikan gabus sangat mirip dengan ular, tapi ciri tubuhnya berbeda. Siripnya bisa dipakai untuk berjalan. Karena ciri khasnya ini, ikan gabus bisa berpindah ke perairan lain untuk menyesuaikan dengan habitat kesukaannya. Dalam perjalanannya, ikan gabus bisa memangsa burung kecil dan hewan pengerat. Kelihatan aneh kan kalau kita sedang melintas di hutan dan tiba-tiba melihat ikan besar bergigi banyak sedang mengejar-ngejar kelinci? Seperti hewan lain di daftar ini, ikan bermata empat memangsa hewan darat kecil, misalnya serangga dan amfibi. Tapi ini sih biasa saja, namanya agak menyesatkan. Ikan ini cuma bermata dua, tapi masing-masing punya dua bagian. Karena biasa berenang di dekat permukaan air, mata atasnya sudah beradaptasi untuk melihat ke udara, sedangkan mata bawahnya lebih efektif digunakan untuk melihat di dalam air. Nah, ikan trout pelangi mungkin juga termasuk pemangsa hewan darat, atau bukan? Makanan utamanya memang berupa telur ikan dan krustasea kecil. Tapi ada loh ikan trout pelangi di Kanada yang memangsa 20 celurut sekaligus. Memang tak ada yang tahu pasti prosesnya. Menurut para biolog, mungkin celurut itu berada di pulau yang sudah tenggelam. Jadi ya, kesempatan emas bagi ikan trout untuk berpesta pora. Dan kadang ikan air tawar lainnya juga memangsa hewan pengerat kecil yang tercebur ke air. Jadi, ikan trout yang memburu mangsa di pantai itu sepertinya cuma mitos. Lalu bagaimana dengan ikan mamicok? Kamu pernah dengar nama ikan ini kan? Oke, jadi ikan mamicok adalah sejenis ikan killifish yang bisa hidup di mana saja. Kita tahu ada ikan air tawar dan air asin. Dan kedua jenis ikan ini tidak bisa hidup di luar habitatnya. Tapi hebatnya, mamicok bisa loh. Bahkan ikan ini bisa bergerak ke pantai, lalu membuat liang di dalam lumpur untuk melewatkan musim dingin dan memangsa banyak serangga. Oh iya, kamu sudah tahu belum? Pada tahun 1973, mamicok adalah ikan pertama yang berhasil terbang keluar angkasa loh, lalu kembali ke bumi dengan selamat. Daftar ini belum lengkap tanpa ikan grunion yang wow. Ikan ini hanya hidup di California Selatan dan beberapa kali dalam setahun bergerak menuju pantai. Tapi tujuannya bukan untuk mencari makan. Selama musim kawin, grunion menghanyutkan diri saat gelombang pasang, kemudian melecutkan tubuhnya ke pasir yang basah. Disitulah ikan ini akan kawin dan bertelur. Prosesnya harus cepat sebelum ombak laut menyapunya lagi ke laut, sehingga tidak perlu banyak berbasa-basi. Haha, grunion betina akan berdiri dengan ekornya sambil menari-nari di atas pasir. Terbentuklah lubang untuk menaruh telur, sementara yang jantan akan meliuk-liuk di dekat si betina. Di malam yang ramai, area pantai bisa dipenuhi dengan ikan yang menari-nari ini. Wah, pantas saja kawanan grunion ini jadi atraksi wisata utama di California Selatan. Hey, jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini, lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar. Dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.